Jar? Oke. Hai, sudah ada yang gabung. Ini cuacanya lagi hujan. Suara saya masuk? Kalau suara saya masuk, wave. Suara saya cukup jelas karena lagi hujan. Semoga hujannya bentar lagi selesai, jadi kita bisa ngobrol dengan enak. Oke, beberapa teman sudah join. Hai sahabat Femina. Halo, jangan lupa yang mau kirim-kirim pertanyaan. Semua pertanyaan akan dicatat oleh produser kita. Tapi kita akan ngobrol dulu tentang food business nih. Nah, bagi teman-teman yang adalah pengusaha UKM atau startup, segera jangan tinggalin Instagram Live Femina Magazine karena kita akan mengundang narsum yang punya banyak pengalaman di dalam industrinya. Jumpa lagi, ini adalah Instagram Live Femina episode 5 saya rasa ya. Ya, episode kelima. Saya Tria, saya adalah jurnalis Boga di Femina. Kita bertemu lagi di Food 911. Food 911 ya, kayaknya pasti kita akan ngobrolin segala macam urgent dan kita juga harus cari solusinya di dalam IG Live ini. Food 911, tema besar hari ini adalah tentang foodpreneur talk, ya, obrolan pebisnis kuliner. Nah, sekarang kan nih, hari ini PSBB mulai diperlakukan 10 April, hari Jumat. Nah, ini tentunya adalah tantangan pebisnis kafe, restoran. Sekarang konsumen mereka pergerakannya terbatas lagi, sudah sangat terbatas. Nah, sebetulnya gimana ya? Apakah ada peluang di balik tantangan ini gitu? Sebetulnya ada, karena sebetulnya muncul sebuah kebutuhan baru, yaitu bagaimana makanan-makanan yang enak, yang biasa kita nikmati di luar, bisa ada di rumah. Oke. Nah, jadinya ini ide bagus banget buat para pengusaha UKM atau startup makanan agar bisa berkembang dan juga tetap survive. Tria hari ini akan invite seorang pebisnis F&B yang sudah paham banget dengan market behavior orang-orang Jakarta ya, orang-orang urban di Jakarta. Ia adalah Irfan Helmi. Ia adalah salah satu pemilik dari Anomaly Coffee. Anomaly Coffee kok kedai kopi gitu. Kok kita ngobrolin tentang food delivery, potensi food delivery, kenapa dengan Anomaly Coffee gitu. Jadi sebetulnya Anomaly Coffee itu nggak cuma jual kopi, karena sejak lama mereka juga menjual makanan karena mereka punya outlet di beberapa yang cukup besar. Nah, awal Maret kemarin ini aku dapat berita bahwa Anomaly Coffee meluncurkan sebuah produk food delivery, jasa layanan pesan antar. Nama makanannya masakan rumahan ya kan, it sounds tempting already. Masakan rumahan, ini produknya lauk-lauk Indonesia banget, bukan makanan kafe ya, bener-bener makanan yang kita memang pengen banget makan di rumah gitu. Nah, ini gercep banget kan Anomaly Coffee menangkap adanya peluang ini. Gimana ya cara supaya pelanggan mereka di rumah tetap bisa menikmati makanan enak di rumah gitu, buatannya Anomaly. Tentu juga dikirim dengan kopi-kopi nikmat mereka. Nah, obrolan 30 menit ini Tria akan bahas tentang bagaimana sebuah brand menginovasi sesuatu yang baru ya, dan juga tentunya memberlakukan standar kebersihan yang baik, karena ini kita sedang berbisnis di tengah pandemi. Jadi kita nggak cuman berbisnis makanan yang enak, tapi juga harus memiliki diproduksi dengan standar-standar kebersihan yang optimal ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang punya catering atau tiba-tiba pengen bisnis makanan deh gitu, apakah ini bisa dilakukan semua orang gitu? Tentunya kita bisa belajar dari mereka yang sudah lama di industri ini. Ternyata banyak sekali standar yang harus diterapkan. Sesuatunya tidak sesimpel itu gitu, karena kita menjual produk ke konsumen, apalagi di tengah kecemasan orang, gimana ya kita memastikan makanan yang kita pesan sudah diproduksi dengan baik dan diterima di depan rumah kita dengan kebersihan yang terjaga pula. Oke. Teman-teman yang bertanya, kita akan hold dulu 30 menit. Tria akan mewawancarai Irfan Helmi.
Setelah itu 15 menit Irfan akan menjawab pertanyaan dari sahabat Femina. Sudah ada produser yang mencatat pertanyaannya ya. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama Irfan, pertanyaannya kok kayak dicuekin, nggak dicuekin, sudah dicatat ya. Pokoknya kita dengerin dulu tips dari ahlinya. Aku akan invite Irfan dulu ya. Oke, kita invite Irfan dulu. Baik, Irfan. Oke. Oke. Kita mau invite Irfan dulu ya. Oke, Irfan atau Anomali Coffee. Oke. Kita mengundang Anomali Coffee. Nah, kebalik, Van. Oh, kebalik. Oke. Sudah. Gak apa-apa. Apa kabar, Sengaja, Ria? Van. Sengaja kebalik ya. Biar panik dikit. Gue panik. Apa kabar, Tri? Sehat? Sehat dong. Sama, Oke. di sini juga sehat juga. Sudah minum berapa kopi hari ini? Setengah lebih lah, setengah gelas. Aku juga. Gelas kosong sebagai penting. Van, Irfan, kita mau wawancara nih, Van. Biasanya kita kalau wawancara ketemu muka langsung ya. Sekarang Iya. lewat Instagram. Nah, juga nanti obrolan kita akan di-save juga di feed-nya Femina. Jadi teman-teman bisa terus-menerus melihat obrolan tips dari Irfan ya. Kalau ada yang nggak sempet nonton. Oke. Oke, siap. Mau perkenalkan diri nggak? Perkenalkan diri Boleh dong. dong. Oke. Halo semuanya, saya Irfan Helmi dari Anomali Coffee. Mungkin kalian Anomali dulu kali ya, sedikit ya, Tri, boleh ya? Jadi kita berdiri tahun 2007, pendirinya ada dua, satu Muhammad Abgari, namanya Agam, kita teman SMA. Terus 2007 diriin kopi, kita ngelihat bahwa potensi kopi Indonesia tinggi banget, karena memang pada saat itu kompetitornya masih keisi sama gerai-gerai dari luar negeri ya. Dan panggungnya yang mereka ciptakan itu kan nggak cuman kopi Indonesia. Nah, kita pengen ciptain panggung khusus buat kopi Indonesia. Gitu singkatnya. Nah, sekarang kita cabang ada 16, kita ada perusahaan trading, kita juga ada Akademi Kopi Indonesia. Jadi sekarang Anomali Coffee acting udah seperti Anomali Group lah, acting as a group. Jadi punya berbagai macam fungsi, baik untuk si kafe-kafenya sendiri maupun juga untuk teman-teman yang di luar sana punya bisnis, itu juga bisa partneran dengan grupnya Anomali. Gitu. Oh, oke. Sip. Cukup ya teman-teman, portfolionya oke. Nah, tadi ngomong-ngomong soal business owner, aku mau lompat pertanyaan. Di tengah tantangan ya, gimana sih sebagai business owner itu tetap chill, tetap adem gitu? Ini kan tantangannya gede banget, nggak pernah datang semendadak ini toh? Nggak pernah. Jadi kalau memang kita lihat prosesnya, pasti pada saat tantangan ini yang wabah ini datang itu kita ya terus terang agak panik juga lah ya, karena kita nggak pernah punya pengalaman gitu. Jadi wajar kalau nggak punya pengalaman, kita mungkin agak sedikit hiccups lah di awal gitu. Cuman ada satu hal yang setelah kita diskusi dengan teman-teman gitu kan, nah fungsi punya teman-teman baik dalam tim Anomali itu penting banget ya, karena fungsi menenangkan itu jadi buat kita berpikir, jadi kita bisa sabar dan rasional. Nah, salah satu rasionalisme dari wabah ini tuh apa sih? Apakah kita kemudian berharap bahwa wabah ini cepat selesai gitu, Tri? Pastinya kita berharap. Tapi apakah kita optimis minggu depan akan selesai? Ya hanya Tuhan yang tahu gitu. Nah, kemudian optimisme yang kita bangun lalu apa di timnya Anomali? Kita langsung ngelihat dulu waktu zaman-zaman krisis yang zaman-zaman puluhan tahun yang lalu. Krisis zaman dulu itu kan banyak ada pada saat perang ya. Nah, kalau kita kan sekarang perang lawan virus, mereka kan perang antar negara ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dihasilkan dari krisis itu gitu? Perusahaan-perusahaan sarden waktu itu malah tumbuh, dan pengusaha-pengusaha canning foods itu malah jadi luar biasa. Penelitian tentang pendingin jadi ada. Nah sekarang setiap rumah bahkan punya kulkas gitu. Terus
mobil Volkswagen jadi apa menjadi motor ekonomi Jerman pada saat itu. Kemudian sekarang perusahaan Volkswagen jadi gede banget gitu. Nah, pas udah mikir kayak gitu kita kayak merinding sendiri gitu. Berarti sebetulnya krisis ini memberikan potensi untuk orang-orang yang mau bersabar dan juga rasional dan tidak oportunis, tapi menjadi bagian dari apa ya, relevan gitu, menjadi relevan dengan situasi krisis gitu. Dan mudah-mudahan ya insya Allah ketika itu kita lewatin krisis malah jadi sebuah bisnis model yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Siapa yang mikirin dulu perlu ada butuh kaleng sarden tanpa ada iya kan, tanpa ada krisis pengalengan gitu. tumbuh gitu kan. Betul. Industri kalengnya aja tumbuh gitu. Benar. Dan dari hulu ke hilir juga mulai tercipta gitu. Benar. Oke. Betul, Teman-teman betul. terpesona dengan jawabannya ya. Bapak Irfan ini memang pintar sekali. Nggak cuma jago kopi, tapi juga jago bisnis juga. Ya. Dia memang tamu yang tepat. Tapi saya waktu kita hanya 4-5 menit. Van, kapan sih mulai tiba-tiba kamu ngerasain wah penurunan yang sangat signifikan nih di outlet 16 outlet itu? 16? Iya, itu ya 16 dibandingin sama grup yang lain jauh lebih kecil ya. Tapi memang kita turunnya itu minggu kedua sih, Tri. Udah ikut lokal. Alhamdulillah. Jadi memang penurunan yang luar biasa itu sebetulnya minggu kedua, minggu ketiga yang luar biasa perasa gitu ya. Dan bahkan di sales yang dine in ya, yang dine in bukan yang take away itu kita disisakan sales cuman mungkin 5-10%, Tri. Bayangin 5-10% gitu salesnya ya, yang ditinggalkan gitu ya untuk dine in. Makanya kita membuat timnya Anomali untuk berpikir gimana caranya pivotnya. Pivot itu kan bergerak apa ya, menyesuaikan arah kembali gitu ya. Itu jadi pivoting gitu ya, menyesuaikan arah kembali supaya kita bisa bertahan. Bertahannya kita itu cukup simpel mikirnya gimana caranya mempertahankan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Nah, itu yang membuat kita tuh fokus gitu dari awal gitu. Gimana caranya supaya lapangan pekerjaan itu sebanyak mungkin kita pertahankan. Walaupun memang nggak bisa semuanya kita pertahankan, memang keadaannya bencana force major gitu. Gitu, oke. Ya. Lalu ya pivoting lah jadi. Tim marketing kalian itu besar sekali atau sampai keluar tiba-tiba produk baru secepat itu, atau memang kalian sangat ya itu tadi solid saling mendukung padahal timnya kecil gitu? Pas tim kita kecil banget, tim marketingnya itu cuma ada isinya 3 orang. Bayang nggak tuh? Jadi tapi udah luar Jakarta udah ada juga outlet kan luar Jakarta. Jadi tapi gini, ini bukan kerja hanya satu tim marketing gitu. Jadi ini bener-bener tim Anomali itu kita bersyukur banget. Nggak ada yang namanya ngerasa, oh saya divisi operation, jadi saya hanya kerja operasional. Oh saya hanya kerja, saya divisi marketing, jadi saya hanya kerja marketing. Nah, budaya itu nggak ada di Anomali. Budaya yang ada di Anomali itu adalah ya kita Anomali, ya kita full throttle gitu. Lo butuh gue buat desain, walaupun gue bukan orang desain, tapi gue disuruh ngeprint ke printing company juga gue bakal datang gitu. Jadi makanya pivoting kita terbilang cukup membuat kita bersyukur gitu ya. Ini produk baru loh. Nah, Coffee Drip tadinya nggak ada. Jadi benar-benar ini benar-benar solusi. Nah, itu yang masakan rumah tuh. Mau ceritain yang itu dulu. Nah, itu dulu kopinya, kopi cepat, cara enak minum kopi cepat. Kopi Jadi iya. Jadi yang kita hadirkan tuh selalu mikirnya gini, oke, kita mau pivoting, oke, Anomali mesti menyesuaikan arah. Kita bayangin jadi customer, oke, kita pun juga kan customer, kita diem di rumah, kita banyak waktu dengan keluarga, berarti apa? Ya mungkin jangan-jangan mengkonsumsi makanan itu membuat kita tuh happy. Kan memang ada penelitiannya juga, makan itu bikin kita itu cukup stress relief ya. Makanya kita mikir, wah jangan-jangan kita masuk ke sesuatu produk makanan atau minuman yang memang ada experience-nya di rumah dan memang cukup mudah gitu. Oke, kita coba ceritain ke makanan dulu ya. Kita masuk yang tadinya, yang baru kita mau launching, pas banget sama kayak tiba-tiba wabah.
gitu. Dan Benar. makanannya beda banget dengan makanan yang kalian punya cafe food itu ya, walaupun kalian juga punya makanan Indonesia, tapi bener-bener makanan yang kayak ini kayak Tempe orek, cumi iya, ireng, tempe orek, ayam gitu tangkap kan, Aceh. ini, gitu. Menunya Wah, tuh iya, daging kita kalio sendiri. mesti nyobain. Nah, belum. Udah nggak nih kali apa nggak? Jadi tuh bener-bener kayak kita pengen makan sambil nyantai di rumah, tiba-tiba makanan seperti itu. Nah ini idenya itu siapa yang bener-bener langsung, kita mesti bikin nih kemasan makanan yang gampang banget kita delivery secara mobile. Itu siapa yang punya idenya gitu, Kak, pertama? Iya, kalau siapa sih untuk trace ke siapa yang punya idenya, bahkan gue nggak tahu lagi siapa yang punya ide dari awal gitu. Cuman itu benar-benar kayak teman-teman selalu tiap hari kita conference call, kita keep in touch, benar-benar ini jualannya gimana, terus apa yang bikin orang nyaman di rumah tuh apa sih? Yang bikin orang nyaman di rumah ya makanan rumahan gitu, masakan rumah. Kan tapi mereka bisa bikin sendiri, kenapa nggak mereka bikin sendiri aja di rumah? Zaman-zaman sekarang yang kita lagi ada pressure, jangan bikin cumi ireng atau cumi hitam itu tuh kayak, aduh gila, ribet nggak ya gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa comfort foods yang memang kita coba tawarkan di sini supaya lidahnya tuh lidah Indonesia banget, nggak perlu repot-repot masak sama sekali, tapi tinggal ngangetin doang, makan bisa sama keluarga, harganya juga yang bener-bener reasonable banget gitu, Tri. Kalau nggak salah 30.000 sampai 40 ribuan tuh bisa untuk 2 orang satu menu, terus 60 ribuan, 70 ribu itu udah bisa sampai 4 orang gitu. Itu kan kayak gila kok bisa semurah itu gitu, dan sampai ke rumah customer juga dalam keadaan frozen. Jadi kayak tadi Tria bilang di awal ya, hygiene tuh penting banget, benernya luar biasa. Itu yang kita paling takutin sebetulnya. Nah, gimana caranya kita gerak cepat supaya bisa di vacuum ya, makanan semuanya di vacuum, kemudian disegerakan, kemudian di freeze, kirim dalam bentuk beku, jadi supaya betul-betul aman gitu. Oke. Nah itu lalu makanannya itu apakah misalnya menunya dirotasi gitu, supaya orang kan nggak bosan gitu makan di rumah. Nah, kalau misalnya kita mau bikin delivery. Iya, nanti setiap seminggu 2 minggu ada menu baru, Tria. Tunggu aja. Jadi memang namanya masakan rumah, nggak akan ada yang tetap ada tersedia di situ selamanya gitu. Misalnya kayak memang idenya adalah ya masakan ibu kita atau istri kita gitu kan memang pastinya berubah-berubah gitu. Jadi itu yang kita mau hadirkan juga ke tamunya sih. Nah, cuman meanwhile kita nggak mau kehilangan experience ngopinya, karena kan DNA kita itu adalah kuratornya kopi Indonesia gitu. Makanya kita kayak produk-produk kayak gini nih, ini sangat ngebantu nih, Tri. Jadi kita ngeluarin produk 1 liter si Anomali kopi susu gula aren, KSA ya, Anomali. Benar-benar generik banget, 1 liter harganya 70.000. Harganya juga benar-benar ramah banget. Yang sekarang penjualannya benar-benar berkali-kali lipat sih penambahannya di online ya, di Shopee, Tokopedia gitu, dan juga di tempat-tempat yang lain. Sambil minum nggak apa-apa. Kalau kalian bisa menjaga harga, maksudnya kayak si lauk, si masakan rumahan ini kan kalau aku sudah cek harganya memang cukup terjangkau ya gitu. Maksudnya kita nggak bisa tuh kayak ngelihat harga restoran gitu. Kan kita juga pusing juga kalau harus mesen makanan setiap hari tapi harga restoran gitu kan. Itu how do you do that? How do you keep the selling price very affordable gitu? Apa yang di-cut, service-nya kah atau apa gitu? Atau by bulk atau Oke. Kita terbuka aja. Cost yang tertinggi mungkin bukan yang tertinggi, salah satu yang paling tinggi dalam penentuan harga itu adalah 1 sewa, kedua itu SDM ya, sumber daya manusia gitu. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini kita lihat bahwa sewa kita coba lagi menegosiasikan ulang lah gitu ya sama landlord, gimana caranya supaya bisa ada kebijaksanaan gitu ya. Itu kayaknya aspirasi dari setiap pemilik ini deh, pelaku bisnisnya F&B atau retail fashion juga termasuk. Nah, makanya kita mikir coba deh kita jangan masukkan komponen sewa itu langsung masuk ke dalam makanannya gitu loh. Dan service juga jangan dimasukkan ke dalam komponen harga menunya gitu. Dan yang paling penting adalah
proses kerjanya. Kalau misalnya di kafe atau di restoran, kan orang mesen, kemudian dibikin satu-satu. Nah, kita agak twist sedikit supaya murah. Gimana caranya? Production efficiency. H-1 kita udah dapat pesanan dulu. Jadi pre-order, open PO. Jadi kita besoknya tuh udah tahu sorenya mau belanja apa, berapa banyak supaya tidak ada yang terbuang. Nah, yang tadi saya lupa bilang itu di awal kan ada sewa, ada SDM, sama yang ketiga ini food cost kan. Nah, food cost kalau restoran, itu yang tinggi juga adalah yang terbuang, yang spoil. Dengan adanya open PO, H-1 itu kita nerima PO, hampir bisa dipastikan bahwa nol food waste. Jadi hampir nggak ada foods yang terbuang gitu. Nah, itu juga bantu untuk bikin efisiensi harganya si masakan rumahnya Anomali. Tanpa menurunkan kualitas loh ya. Karena kita janji kita tetap sama. Kualitas tuh tetap janjinya si Anomali. Mau kita jualan masakan rumah, mau kerupuk udang, tetap janji kita tetap sama. Itu kualitas. Oke. Berarti jadi sebetulnya kayak beberapa barista itu sudah nggak ini kan masuk kerja. Berarti kalian alokasikan juga ke jumlah SDM untuk bekerja di dapur produksi. Exactly. Betul. Benar-benar di sana tuh benar-benar kayak pabriknya. I don't know, kayak kayak orang catering kali ya. Kalau saya nggak tahu industri catering sih, cuman jadi belajar pelan-pelan ke arah situ gitu. Gimana caranya membuat central kitchen gitu. Dan kemudian alhamdulillah teman-teman ada yang berpengalaman membuat central kitchen ya, jadinya udah berkat teman-teman semua sih ini, teman-teman di Anomali yang luar biasa. Oh, jadi tapi kan sebetulnya kan setiap outlet kalian, maksudnya sebagian besar outlet kalian itu punya dapur ya memadai, tapi sekarang nggak produksi di situ ya, jadi sudah di satu central kitchen yang kalian bikin secara exactly aktif untuk di sini gitu. Betul. Semuanya diproduksi di hanya satu central kitchen, yaitu di Menteng saat ini. Nah, sebenarnya inovasi nggak berhenti di masakan rumah, Tria. Tadi kan kayak yang udah dikasih lihat ya, ada di Coffee Drip ya, gimana caranya kita gampangin orang deh, sekarang nyeduh di rumah. Oke, semuanya nggak mau manual brewing V60, repot ya. Kemudian kita nyiptain coffee drip misalnya. Terus kemudian di sini ada beberapa, kalau boleh lihat ke sini, nah ini ada beberapa produk-produk ya. Ada ini, kayak ginger. Jadi kita bikin minuman jahe, nggak ada kopinya, cuman Anomali mencoba untuk relevan gitu. Ada jahe, ada pandan, ada gula merah, ada kencur gitu, jadi minuman sehat. Dan kita ada 4 varian rasa untuk minuman sehat. Itu inovasi untuk produk. Dan inovasi proses. Ada lagi inovasi proses. Kan sekarang tahu PSBB. Kita nggak boleh adanya dine-in ya. Kita buat sebetulnya dari seminggu setelah bencana itu datang ke Jakarta, kita langsung buru-buru bikin pit stop. Pit stop itu orang tinggal... Atau apa? Jadi bedanya sama drive-thru. Kalau drive-thru itu kan harus punya fasilitas infrastrukturnya, jalan, mobilnya, kemudian keluar lagi gitu kan. Kalau ini cuman parkir aja di parkirannya si Anomali Senopati, Menteng, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kemudian mereka tinggal pesen di parkiran, bayar di parkiran, dapat diskon 30% pula dari semua menu yang dia pesan. Nggak perlu keluar dari mobil sama sekali, nggak perlu ada yang nganter. Jadi touch point ke orangnya itu tuh cuman barista langsung ke end consumer. Ya, sementara kalau delivery kan ada barista, ada delivery man, kemudian ada end consumer. Dengan pit stop event itu kita dikitin lagi gitu. Nah, itu sebuah inovasi proses juga yang Anomali lakukan gitu. Iya. Jadi nggak cuma drink list-nya yang ada makeover, tapi juga sebetulnya di belakang itu ada inovasi juga yang tetap harus gue jualan ini, tapi gue tetap harus bisa memproduksi dengan baik dong, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau kamu dan Agam itu salah satu pemilik lainnya ya, Sahabat Femina, saat berinovasi itu apa sih prinsip-prinsip yang kalian pegang? Wait. Kalau Irfan tuh lebih ke bagian bisnis kah? Agam lebih ke produk atau gimana sih pembagiannya? Kita nggak pernah ngebagi rigid sih, karena ada beberapa hal yang idenya Agam masuk ke dalam R&D dan idenya saya masuk ke bisnis. Tapi kadang-kadang juga idenya saya masuk ke R&D, Agam juga ke bisnis. Cuman memang kalau dari capacity-nya mungkin Agam saya lebih depend on him on gimana caranya dia melihat peluang bisnisnya tuh mungkin lebih ke Agam kali ya kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya saya menempatin diri di Anomali, saya bingung juga sih.
kemana saya sebenarnya. Cuman mungkin lebih nggak semuanya, cuman memang saya mungkin orangnya sedikit agak geek ya, jadi agak geeky sedikit. Jadi mungkin kalau baca sesuatu yang berhubungan sama sustainability in coffee, gimana caranya kita dealing with farmers, gimana kita mempengaruhi social intervention ke mereka supaya mereka mau melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Mungkin saya senang gitu ngelakuin itu, tapi Agam juga bagus juga dilakukan itu gitu ya. Ini mungkin kesenangan aja kali ya, bukan soal kelebihan atau kekurangan kali ya. Mungkin kesenangan saya lebih ke sana, mungkin kesenangan Agam lebih ke bisnis gitu. Which is very good ya. Saya bersyukur banget punya partner kayak dia. Saling komplement ya dari dulu tuh ya. Nah, kalau kalian berinovasi itu prinsip apa sih yang selalu kalian pegang? Maksudnya kan sekarang di tengah COVID atau nggak COVID gitu, kalian mau berinovasi, prinsip-prinsip apa sih selalu kalian pegang itu? Of course tadi kayak being relevant gitu to the market and what the market request gitu. Apa sih yang benar? Satu tuh udah kesebut banget sih. Kita tanpa relevansi itu percuma lah. Cuman relevansi itu kalau misalnya terlalu jauh sampai kita nggak stay true dengan DNA-nya si Anomali kan juga nonsense lah. Orang kemudian bingung kok Anomali ngelakuin ini gitu. Jadi memang harus di tengah. Jadi being moderate itu penting. Relevansi satu sisi yang lagi who we are. Nah, di tengah-tengahnya ini yang kita mesti benar-benar pahamin gitu. Kita mau berdiri di mana gitu. Mungkin prinsip itu aja sih, simple ya. Siapa kita, relevansinya apa, ya kemudian apa yang kita mau tawarkan gitu. Tengah-tengahnya tuh apa gitu. Oke. Tunggu deh, ini kan itu tadi menarik banget. Sebelum kita mau masuk ke segmen ketiga, aku pengen nanya tentang kayak standar higienis ya. Nah, tadi kan si Irfan nunjukin coffee drip ya. Nah, coffee drip tuh kalau aku lihat sekarang di kedai kopi, mereka rame-rame meluncurkan produk yang namanya coffee drip, ya kan? Iya, betul. Jadi teman-teman yang nggak punya alat buat nyeduh, as simply as dirobek, dibuka, ditaruh, bisa liatin nggak caranya gimana? Karena aku juga punya di rumah beberapa brand gitu ya. I wanna see kalau duitnya gimana, caranya gimana gitu. Coba biar teman-teman lihat. Sebentar, nih ditaruh dulu ini. Gue bikin dia pusing nih kan. Ini kita candid aja, inilah Instagram Live, sangat candid. Nah, ini kedengeran suaranya ya? Dengar. Masih kedengeran ya? Oke. Yang penting ada demonya. Nah. Jadi keluarin. Nah, di sini tinggal disobek. Ya, sobek. Yes. Disangkutin di Oke. Nah, karena kita nggak ada penonton, kita cuma tanya sendiri. Tinggal dituang. Air panas. Iya, harus air panas yang dituang. Itu boleh tuang berapa kali? 1 kali aja. Kemudian sisanya jangan dibuang, bisa untuk scrub. Nah. Oh, scrub ya? Buat pupuk bisa. Buat scrub bisa tuh. Sahabat Femina, buat scrub. Iya, makanya kan ini audiensnya pasti banyak yang wanita nih. Jadi buat scrub itu enak banget. Saya pun juga iseng-iseng pakai mandi itu dicampur sama sabun tuh enak banget loh, Trik. Cobain aja. Oh gitu? Iya, lo campur aja sama sabun. Jadi lo ambil doang bubuknya, terus kemudian sabun dituang ke tangan, ya kan? Kemudian diolesin ke badan tuh enak banget, kayak ada sensasi lo dipijit. Iya. Di Four Seasons ya, di spa Four Seasons. Oh jauh, lewat nih. Tapi harus kopinya Anomali ya, beda. Bercanda. Kopi Indonesia. Nah, kopi Indonesia lah. Nah, tadi udah banyak banget pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan pergi ke segmen terakhir, yaitu tentang standar higienis. Karena sebetulnya kayak tadi Tria sampaikan di pembukaan bahwa gara-gara potensi food delivery sangat besar, ada temen yang jago masak, kita rame-rame lah catering gitu. Sebetulnya ya you can do that. Gitu. Tapi sebetulnya kan kalau kita pengen kepuasan konsumen, kita mau benar-benar deliver the best service, sebetulnya ada beberapa standar yang harus dilakukan dong di dapur. Iya, betul. Karyawannya juga ada standar prosedur masuk, apakah suhunya dicek, nah gimana. Nah, kalau di dapurnya Anomali Coffee nih,
apa sih sekarang standar yang makin diperketat? Ada hikmahnya juga ketika wabah ini datang, bahwa informasi tentang menjaga sanitasi dan higienis ya, bahkan sampai standarnya si HACCP ya, itu jadi mudah sekali untuk kita akses. Itu hikmahnya, yang kita mesti lihat kan hikmahnya terus ya Tri. Kalau enggak kita stres terus gitu ngelihatnya. Nah, karena informasi yang banyak ini jadi mempermudah teman-teman untuk bisa mempelajari kan, itu yang pertama. Tapi Tri, kita tahu kalau kita belajar, kita ikutin nggak sih? Itu yang bahaya, iya nggak? Oke, lo tahu gitu untuk menjaga HACCP. Tapi teman-teman kita itu ngikutin nggak apa yang dia tahu? Nah, itu berkah kedua lagi ketika si wabah ini datang, bahwa semua ini sadar bahwa hygiene itu adalah vital. Jadi yang tadinya kita berurat-urat misalnya bilang ke teman-teman, kebersihan, ayo jaga, kalau enggak kita gini. Itu kayaknya sekarang udah nggak terlalu perlu berurat-urat lagi gitu. Mereka udah semuanya langsung ngikutin. Jadi hikmahnya tuh banyak gitu. Nah, jadi gue bukan ahli ya inilah HACCP dan sebagainya. Cuman kayak resource-nya sekarang udah banyak banget. Dan Anomali sekarang punya standar yang sangat ketat. Masuk ke dapur, masuk ke kafe, ke dapur, juga semuanya dicek temperatur badannya gitu. Jadi memang masker, waduh itu sih udah lupain lah, itu pasti dipakai lah gitu. Tapi ada satu hal nih Tri yang gue lupa sampein di awal-awal tentang inovasi ya. Banyak banget kita bikin WhatsApp group ya, ini yang luar biasa sih. Sampai bikin gue terharu ya, bahwa pelaku-pelaku usaha kopi terutama itu benar-benar langsung bersatu, bikin WhatsApp group sama-sama, kemudian bahas yang tadinya kompetisi. Kita sekarang jadi berteman, bukan sekarang sih, maksudnya kita merasa bahwa memang kita tetap berteman baik. Macam-macam, ada Dua Coffee, ada Tuku, ada Common Ground, ada Journal Coffee, ada macam-macam yang kemudian kita membuat sebuah petisi, Tri. Nah, petisi itu ada di change.org, itu benar-benar kita buat sama-sama petisinya, di mana intinya adalah gimana cara kita membuat supaya lapangan pekerjaan itu tidak terlalu banyak yang hilang gitu. Nah, di luar itu inovasi-inovasi yang ada, yang tadi gue sebutin, itu juga inspirasinya juga ada dari WhatsApp group itu. Jadi nggak hanya sekedar dari Anomali gitu. Yang kayak, misalnya yang kayak Coffee Drip ya. Coffee Drip itu siapa yang ngelakuin duluan, saya lupa. Kemudian si Coffee Smith itu ngelakuin coffee extract. Terus, kayaknya kalau gue sebutin satu-satu susah banget. Tapi yang benar-benar yang bikin gue salut itu benar-benar industri kopi, terutama yang F&B, benar-benar bersatu, saling sharing. Gue nggak lupa juga nyebutin Joseph Erwin dari Titik Temu, juga sangat membantu pembuatan petisi sampai sharing beberapa pengalamannya dia untuk menghandle wabah ini. Itu luar biasa sih, luar biasa. Tuh, Joseph di Malaysia, Joseph lagi ngelap-ngelap mesin kopi kayaknya. Nah misalnya berarti kalau ketika balik lagi tadi ke food delivery yang punya kamu itu, sebelum akan dikirim ke konsumen, apakah ada semacam notes gitu atau kayak informasi di mana kan kita sekarang konsumen gue pengen beli dari tempat yang higienis nih gitu kan, itu jadi tren pertimbangan banget. How do you help assure, bagaimana kamu bantu meyakinkan gitu bahwa kita menjalankan prosedur yang baik, ada semacam informasi gitu? Jadi pertama di kitchen kita punya logbook setiap orang itu suhu badannya berapa, per nama, per jam, per tanggal. Nah, pasti kita nggak ngukur per jam lah, tapi per shift kita ukur nih, temperaturnya badannya mereka. Nah, setelah itu kita buat a simple note. Nah, Tria kalau udah mesen masakan rumah, mestinya dapat tuh a simple note yang bilang bahwa yang nyiapin siapa namanya, terus kemudian suhu badan mereka itu masing-masing itu berapa gitu. Nah, itu juga salah satu caranya Anomali untuk bring assurance lah, bahwa memang kita juga insya Allah selalu menjaga kesehatan teman-teman yang bekerja di Anomali, dan juga apalagi menjaga jangan sampai ada penularan atau apapun yang tercipta dari proses produknya si Anomali Coffee itu sendiri. Gitu sih, Tri. Siap. Lalu ketika makanan itu nyampe, kan kalian ini kan kayak masakan rumahan ini, kan ini apa sih namanya, vakum plastik gitu? Apa sih? Vacuum. Lalu kita vacuum pack.
Vacuum pack. Ini boleh cuci Iya. aja pakai sabun lalu Boleh. bekuin baru Boleh. ke freezer. Bener, saya ngelakuin kayak gitu, bahkan gue juga ngelakuin yang sama. Jadi sampai pun juga tetap aja, karena kan kita pakai ada proses-proses yang lain yang sebagai customer kita pengen jaga-jaga. Ya saya langsung cuci dengan sabun, kemudian bilas, nggak akan masuk airnya ke dalam packagingnya itu karena vacuum pack. Kalau nggak vacuum jangan dicuci ya. Jadi kalau nggak vacuum tolong dikasih tahu ke Anomali, pasti Anomali akan langsung ganti. Jadi begitu vacuum langsung dicuci, kemudian bilas, masukin ke dalam freezer lagi kalau nggak mau langsung dikonsumsi. Berapa lama bertahannya? Itu sebetulnya memang makanan yang harusnya langsung dimakan sih. Jadi nggak disarankan untuk disimpan berhari-hari. Cuman ya saya nggak tahu. Itu mungkin pengalaman ibu-ibu, mungkin ada audiensnya Femina di sini, sahabat Femina lebih tahu kalau makanan yang udah dimasak. Cuman kita nggak. Banyak yang selalu bertanya, berapa bulan bertahannya gini? Bu, 2 hari juga udah habis. Udah habis. 2 bulan, 2 hari udah habis, apapun itu. Mau bumbu dasar, mau apa. Minggu, 2 minggu habis, Bu. Tenang aja. Oke, Pan, sebelum kita masuk ke tanya jawab, aku hanya akan memilih pertanyaan yang sangat penting dan cukup relevan dengan topik kita hari ini. Pertanyaan terakhir, apa sih yang bikin kamu optimis? Yang bikin optimis tuh cuma satu. Kalau kita bersandar pada hal lain atau orang lain, kita akan jadi pesimis. Yang buat saya optimis, yang buat gue optimis adalah gue punya tim yang kuat. Udah, selesai. Oke. Satu itu aja. Nggak perlu ada bumbu yang lain kok. Kalau kita punya tim yang kuat, hatinya tuh sehat, mereka tahu tujuannya tuh jernih, tujuannya tuh juga campur selain cari uang juga untuk ibadah. Kayaknya udah nggak salah lagi tuh timnya. Dan gue bersyukur banget punya tim kayak gitu. Yes. Keren. Nah, terima kasih Bapak. Tarik nafas dulu. Aku mau membacakan beberapa. Siap. Ada yang minum tanya, dulu. ini siapa? Nina, siapa hostnya? Penulis, wartawan. Tuh. Wah, legendaris itu. Siapa yang nanya? Legendaris tuh. Ada nama gue di promo. Oke. Gimana tuh? Gimana pertanyaan pembaca ya? Gimana promosinya sih tiba-tiba harus bisnis haluan jadi nggak ganti haluan sih? Maksudnya it's penambahan service kan sebetulnya kalian punya. Gimana tuh kalian bikin promosi? Promosi apa langsung bikin kayak di Instagram feed, di newsletter kah gitu? Iya, yang jago soal kayak gini tuh Rio tuh namanya di Anomali. Jadi gue cuman belajar dari Rio, gue ngomong berdasarkan dia aja. Jadi yang pertama adalah kita lihat ada spike kan, bahwa sekarang orang gini, sebelum adanya wabah ini, oke, online itu jalan lah, ya kan. Tapi fairness of the game-nya itu nggak terlalu tinggi. Dalam arti gini, perusahaan-perusahaan gede itu mungkin akan punya tools yang lain selain online. Dia punya billboard, dia punya iklan di TV, dia punya iklan di mana-mana gitu. Tapi begitu adanya wabah ini, semuanya langsung ke online, zet aja. Seakan-akan jadi fairness of the game-nya itu jadi agak-agak uniform gitu. Karena sama-sama di online yang dimana kita, perusahaan kecil pun juga bisa akses. Ya udah gunain aja si online itu habis-habisan. Jadi ya Instagram feed dan sebagainya sih, Line dan sebagainya itu kita olah banget, Ri. Gitu, udah go with online full throttle. Yes. Influencer KOL juga mulai lupa. panas online influencer KOL. katanya. Oh gitu ya? Semuanya online, semua online. Iya, kita juga dibantu sama banyak influencer kok. Yes. Nih, semua orang punya kemampuan berinovasi cepat seperti Mas Irfan nih. Sarannya apa sih biar bisa gercep juga gitu? Aduh, saya bukannya cepat berinovasi, cuman saya tuh balik lagi punya tim yang memang sangat mendukung ya. Jadi memang yang paling penting untuk kita lakukan itu di saat-saat yang seperti ini ya, kita benar-benar ngumpulin teman-teman sejati ini di perusahaan kita dan kemudian kita bahas gitu. Inovasi itu jangan bikin terlalu jauh ya. Jadi saya nggak pernah berpikir inovasi yuk bikin kopi yang bisa diminum rasanya sama ketika di brewing misalnya di di pesawat di ketinggian 10.000 meter gitu. Maksudnya itu nggak belum tentu itu inovasi yang diperluin sampai rocket science gitu. Inovasi yang diperluin tuh benar-benar tune sedikit, dengar banyak. Nah itu mungkin ya salah satu key points-nya ya, Tri.
lo mesti denger banyak gitu, baru lo bisa berinovasi. Kalau misalnya berinovasi itu cuman duduk di kursi, terus kemudian kontemplasi, terus meditasi, jangan-jangan lo nggak nemu gitu. Tapi dengan lo mendengar banyak input orang, aspirasi orang, kemudian aspirasinya orang itu menginspirasi kita gitu untuk menjawab pertanyaan. Nah, syukur-syukur itu dianggap sebagai inovasi. Cuman jangan pernah mencari tujuan saya untuk berinovasi. Enggak, tujuan kita itu untuk being relevant sama stay true to who we are kok gitu. Oke. Lalu ada yang nanya, minuman sehatnya itu kayak turmeric, nanti kayak lime, apakah akan tetap ada setelah ini gitu? Atau hanya karena disalin saat pandemi aja? Wah, kenapa enggak? Saya mau, saya juga nyimpan kok di kulkas. Yang jahe ini kesukaan saya. Kita bakal ada obrolan jamu sih. Kita bakal ada obrolan jamu. Mungkin kayak minggu depan dia punya data-data saintifik benar-benar bagaimana memang penelitian tentang kunyit dan temulawak itu memang bisa membantu preventif penyakit-penyakit. Gue mesti dengerin dong. Harus. Dia saya ada sains data. Wah, keren. Apakah anomali akan terus merubah fokus bisnisnya jadi jualan masakan rumahan ini, intinya akan tetap diterusin nggak dengan food delivery ini, if you see it potential gitu? Oke, pertanyaannya coba kita amatin dulu. Merubah fokus, kita nggak pernah merubah fokus. Bahkan sekarang itu kita benar-benar fokus dengan apa yang Anomali itu lakukan semenjak kita berdiri. Jadi kita benar-benar yang tadinya kita jual makanan di kafe, kemudian kita rubah menjadi vacuum pack, kemudian di freeze, kemudian dikirim, itu sama sekali tidak merubah fokus. Nah, apakah itu kemudian setelah wabah ini lewat ya, insya Allah cepat lewatnya, akan tetap ada, kenapa enggak? Justru ini adanya perusahaan sarden yang di awal, nanti bagi beberapa yang ketinggalan, tadi saya cerita di awal bahwa krisis zaman dulu kan krisis relevansinya tuh pada saat perang ya kan, sekarang kan mudah-mudahan nggak ada perang lagi, tapi krisis tetap ada kan, kayak semacam hari ini kita lagi mengalami krisis. Nah, itu ada perusahaan-perusahaan yang bersinar, yaitu perusahaan-perusahaan sarden zaman dulu. Canning foods, jadi orang-orang yang mengkalengkan makanan supaya awet sehingga prajurit-prajuritnya di sana tuh bisa makan gitu tanpa perlu membawa-bawa kulkas. Nah, kita ya pengen dong jadi perusahaan-perusahaan seperti itu gitu. Nah, perusahaan itu kan banyak mendengar kemudian baru kita berinovasi gitu. Iya. Emang sih bener dengan food delivery ini, apalagi dengan sekarang kan kita juga ibu-ibu, kita nggak bisa banyak gerak kan, kita nggak bisa sering belanja. Lalu juga mungkin ada banyak sekali asisten rumah tangga kita yang datang harian, kita udah karena harus jaga jarak, mereka nggak datang lagi kan, jadi kita bener-bener butuh banget yang namanya makanan jadi gitu untuk di rumah. Gitu. Lalu dengan sekarang beberapa bisnis mulai off pegawainya, Anomali Coffee gimana mensiasatinya ya, tentunya dengan inovasi ini gitu. Adakah hal lain siasatnya? Karena kan maksud kedai kopi kan you are a big scale ya untuk di Indonesia. Amin. Ya, mensiasatinya nih memang benar-benar berpikir, contohnya gini deh, kenapa kita sampai buat WhatsApp, nomor telepon WhatsApp yang kita share ke mana-mana lewat WhatsApp group dan sebagainya, nomor teleponnya si Anomali, supaya apa? Supaya deliverynya itu ya by Anomali. Supaya teman-teman yang tadinya bukan delivery man ya bisa kita arahkan menjadi delivery man atau belum ada delivery woman sementara waktu, supaya mereka bisa punya tetap lapangan pekerjaan untuk mengantarkan makanan ke kalian semua gitu. Jadi memang dengan membeli produk-produk Anomali itu betul-betul, atau ya nggak hanya Anomali lah ya, pastinya semua coffee shop, restoran ya dan sebagainya, itu benar-benar membantu banget loh kita untuk benar-benar menjaga lapangan pekerjaan loh. Jadi thank you banget supportnya yang udah konsumsi produk-produk lokal terutama. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada beberapa, cuman mungkin kita hanya akan 2 pertanyaan lagi ya, Van. Setelah itu kita menutup IG live kita. Gak mau. Kasian kuota gue habis. Lalu, bagaimana sih cara meyakinkan business owner untuk tetap fight dalam kondisi seperti ini? Jadi misalnya ada karyawan nih gitu, dia pengen business ownernya tolong dong gitu, tetap optimis. Gimana sih caranya? Apakah jangan takut menyuarakan ide atau gimana? Wah, kita energi bener-bener jangan berharap hanya dari owner loh, bener deh. Karena saya juga nggak lebih kuat dibandingin sama teman-teman yang kerja untuk Anomali. Jadi saya kuat karena teman-teman saya juga kuat. Jadi
jangan berharap hanya business owner-nya supaya kuat, jangan. Teman-teman yang merasa bisa kuat duluan aja. Justru itu bisa menularkan even sampai ke business owner, sampai dia ngelihat, gila, semua tim gua aja kuat kayak gini, kenapa gua nggak kuat gitu. Jadi di saat-saat kayak gini tuh jangan pernah berharap sama orang lain. Itu satu sih. Jangan juga nunggu, nggak ada waktu untuk nunggu gitu. Jadi jangan berharap dan juga jangan nunggu. Kalau lo kuat, lo buktiin pemikirannya memang kuat, kemudian sampein ke business owner-nya, insya Allah bisa nular gitu. Dan ketika itu nular, kekuatan itu ke build menjadi tim yang kuat, ya lapangan kerjaan teman-teman semua kan juga akan tetap ada gitu, insya Allah mudah-mudahan. Tapi memang pastinya nggak gampang ya, karena lagi zaman krisis gitu, Tri. Jadi ya kita bisa mengerti banget sih. Saya juga gue juga nggak mau sok kuat sih, Tri, gitu. Memang ini masa yang berat kok. Yes. Nah, pertanyaan terakhir, ada beberapa deh ya. Ya. Kita bagaimana Anomali, sebuah bisnis kedai kopi yang cukup established ya. Bagaimana kalian melihat potensi? Bagaimana prinsip apa yang kalian pegang saat mau memanfaatkan potensi? Pertanyaannya berat nih. Maksudnya gimana? Bagaimana mempertahankan potensi? Bagaimana cara mengembangkan potensi Anomali Coffee? Mungkin dari mana kita tahu potensi itu bisa dikembangkan atau tidak gitu? Maybe apakah memang asetnya sudah ada dulu baru kita bisa melihat itu sebagai potensi? Enggak. Atau enggak. Kalau menurut saya jangan start di aset, tapi start jadi pendengar yang baik dulu. Start menggalang aspirasi sebanyak mungkin. Dari situ baru kita lihat diri kita, baru kita self introspect ya. Introspect apa potensi yang kita punya, yang kita bisa mainkan gitu. Tapi tanpa aspirasi sama tanpa introspek ke diri kita sendiri potensinya itu apa, jadi nggak relevan nanti. Jadi kita nggak fokus gitu kan. Tadi kan ada beberapa kata-kata tentang fokus ya. Ya potensi itu ada karena kita dengar, ada karena kita mau lihat gitu, kemampuan mendengar sama kemampuan melihat. Tanpa dua kemampuan itu kita nggak akan melihat potensi sama sekali. Jadi ya potensi nggak akan ada deh kita duduk diem gitu, terus kemudian IQ-nya 160 misalnya, kemudian dia menemukan potensi. Enggak kok. Sampai Einstein bilang kok, satu kali berhasil itu berarti udah 99 kali gagal kan. Nah 99 kali gagal itu kan luar biasa loh. Berarti kemampuan mendengar dia tuh lumayan tinggi gitu. Ya. Nah, listening skill kita gimana sekarang gitu? Apakah udah cukup? Kalau mungkin misalnya kita masih bingung untuk berinovasi, kita masih belum tahu solusi apa yang applicable dalam saat-saat seperti ini, itu tandanya kita belum punya kekuatan untuk mendengar yang cukup. Mendengar yang cukup. Jadi ya emphasize-nya di situ sih, Tri. Bukan ke intelijensia, bukan ke kepintaran orang, tapi ke kemampuan kita untuk menangkap aspirasi. Oke. Terima kasih sekali Irfan. Beberapa pertanyaan ada yang kita skip ya. Tapi kita memang dibatasi oleh waktu kan. Jadi memang obrolan seru memang bikin lupa waktu ya. Thank you banget Irfan untuk sharing bisnisnya, marketing insight-nya. Semoga teman-teman UKM atau tadi ada beberapa pelaku kedai kopi juga sudah menonton. Semoga bisa, mungkin kalian udah sering sharing ya gitu selama ini di antara komunitas kopi dengan F&B. Tapi thank you banget udah bisa menjawab beberapa pertanyaan langsung dari follower Femina. Oke, sehat selalu ya Irfan. Sehat-sehat juga semua, makasih banyak. Kita ketemu lagi di kedai kopi Anomali Coffee ya, segera, semoga corona ini segera berlalu, ya kan? Amin. Thank you ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Thank you Irfan. Bye. Sore semua. Bye. Ya. Oke, sahabat Femina, tadi 45 menit obrolan tentang food entrepreneurship. Belajar dari seorang pelaku industri yang sudah berada lama sekali di bisnis cafe, yaitu Irfan Helmi, mewakili Anomali Coffee. Semoga banyak tips-tips ya. Irfan ini orangnya sangat optimis and very pandangannya sangat selalu positif dan selalu punya ide yang segar-segar untuk timnya dia. Jadi obrolan tadi kalau ada yang kelewat, ini akan tersimpan di Instagram
live Femina selama 24 jam ke depan. Setelah itu akan juga kita save ke Instagram feed Femina. Jadi buat teman-teman bisa di-share ke pelaku-pelaku UKM lainnya jika pengen tahu lesson learn apa yang bisa kita dapatkan dari Irfan Anomali. Kita akan jumpa lagi Senin depan masih dengan obrolan seputar topik boga. Juga akan ada topik seputar parenting dan juga keuangan karir di Instagram Femina Live. Saya Tria, undur diri, sampai jumpa di Food 911 berikutnya. Thank you. Terima kasih Irfan, tuh Irfan. Hai Rio, bye.